Oke ya, halo teman-teman semuanya. Selamat pagi atau selamat siang, selamat malam. Tergantung kapan teman-teman melihat video ini. Ini dari dari kelompok 10 mata kuliah MTI. Kita akan mempresentasikan topik penelitian kita yang judulnya adalah analisis penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis perawatan di kawasan perumahan. Jadi kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Pak Rehan, Pak Srevo, dan saya sendiri Septian. Mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi ini diampu oleh Profesor Heri dan juga Dr. Tatang Ahmad Taufik. Next. Baik, kita mulai dengan abstrak. Jadi abstrak sudah ada di sini, teman-teman bisa baca. Jadi intinya akan kita bawa adalah bagaimana teknologi dan juga sistem teknologi informasi itu akan kita coba apakah dua hal ini bisa kita gunakan, kita terapkan dalam bisnis asset management atau kawasan after sales dari sebuah perumahan. Karena seringkali begini, pihak pengelola kawasan itu mengalami kebuntuan dalam memiliki teknologi yang dapat mempermudah dan dalam pengelolaan sebuah kawasan perumahan berskala besar. Makanya pengelolaan teknologi dalam kali ini akan coba kami analisa apakah dia mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada bisnis after sales sebuah kawasan perumahan. Tujuan utamanya adalah untuk menganalisa seperti yang ada di tulisan ini, teknologi terbaru dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis perawatan kawasan perumahan menggunakan biaya yang lebih rendah melalui perbandingan biaya perawatan konvensional dengan biaya perawatan yang menggunakan teknologi terbaru. Nah, metodenya yang kami pakai adalah metode analisa keuangan, capital budgeting, serta comparison dan incremental analysis. Di mana hasil penelitian ini nanti diharapkan mampu menunjukkan bahwa penggunaan teknologi yang terbaru dan tepat guna dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan perawatan kawasan perumahan di lapangan, serta bagaimana efektivitas proses bisnis perawatan kawasan perumahan melalui pemanfaatan biaya yang lebih rendah. Next. Baik, pendahuluan, tujuannya seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, untuk mencari perbandingan perawatan di kawasan perumahan secara finansial, terkait hubungannya dengan penggunaan Internet of Things dibandingkan dengan metode konvensional. Metode konvensional yang kami maksud di sini adalah metode yang masih menggunakan manpower sebagai orang yang melaksanakan perawatan itu tadi. Dan yang kami maksud dengan metode Internet of Things di sini adalah bagaimana kita memanfaatkan sistem teknologi informasi berdasarkan, of course, Internet of Things untuk kita aplikasikan di asset management. Manfaatnya, yang kami harapkan dari manfaat ini adalah menghasilkan perbandingan yang signifikan antara metode konvensional dengan pemanfaatan teknologi, sehingga dapat menghasilkan satu, penyederhanaan proses, kemudian optimasi sumber daya, peningkatan kualitas, peningkatan komunikasi dan kolaborasi, serta pengurangan downtime. Next. Baik, kajian pustaka. Kajian pustaka ada 3 poin utama yang akan kami sampaikan di presentasi ini. Yang pertama, dia adalah konsep perumahan itu sendiri, bagaimana konsep perumahan secara teorinya, dan juga dua, estate management, dan yang ketiga adalah sedikit overview nanti mengenai Internet of Things. Next. Oke, konsep perumahan. Teman-teman saya rasa sudah tahu semua ya, bahkan mungkin sebagian besar dari teman-teman tinggal di suatu perumahan. Kita sudah tahu bagaimana perumahan itu, bagaimana proses pendiriannya dan sebagainya. Tetapi secara teori, salah satu teori yang kami dapat di internet, yaitu teori salah satu buku ajar dari mata kuliah planologi, perumahan itu artinya adalah gabungan dari beberapa rumah. Dan beberapa perumahan juga dilengkapi oleh sarana dan prasarana yang lengkap yang dikelola oleh pengembang atau pemerintah. Nah, sedangkan bisnis perumahan tersebut biasanya orang-orang lazimnya menyebut sebagai real estate. Nah, di dalam bisnis perumahan ada 3 tahapan utama, yaitu pra-development, kemudian development sendiri, dan juga post-development. Yang dimaksud dengan pra-development di sini adalah terkait dengan desain perumahan seperti apa, market segmennya seperti apa, kemudian pembebasan lahan, lokasinya di mana, dan sebagainya. Hal-hal yang berkaitan sebelum dieksekusinya pembangunan sebuah perumahan. Fase kedua adalah development-nya, yaitu fase di mana perumahan tersebut mulai dibangun. Pembangunan material, internal kondisi dalam rumahnya sendiri, arsitekturnya, bangunannya, jarak-jarak antar rumah, kemudian sistem drainase dan sebagainya. Itu product development. Yang ketiga atau yang terakhir adalah post development. Post development ini termasuk di dalamnya adalah estate management.
Asset management itu adalah suatu sub-bisnis dalam bisnis perumahan di mana developer masih memegang perawatan itu tersebut. Contoh misalkan perawatan eh, perawatan taman atau kemudian perawatan selokan, kemudian security, CCTV, perawatan sampah dan sebagainya itu semua masuk post development atau after sales yang kita sebut sebagai asset management. Apa pentingnya asset management itu? Dalam hal business development atau perumahan, asset management itu suatu hal yang sangat kritikal, sangat penting juga karena dia bisa menjaga value dari rumah tersebut. Contoh yang paling simpel adalah biasanya kalau kita beli rumah dari developer di suatu kompleks perumahan, kita biasanya ada perjanjian, misalkan 5 atau 10 tahun, kita tidak boleh merombak kondisi depan dari rumah tersebut. Karena apa? Misalkan ini kita beli rumah yang cukup mahal, kemudian ada satu tetangga kita yang tiba-tiba eh, apa namanya mempunyai peliharaan kandang ayam di depan rumah gitu. Itu kan bisa mengurangi estetik rumah sendiri dan juga pada akhirnya dia menurunkan harga jual rumah tersebut di masa depan. Itu salah satu contohnya. Itulah kenapa kami anggap post development dari sebuah bisnis itu sangat penting dari after sales-nya. Nah, dalam topik kali ini yang kita bahas adalah ketika asset management nanti apabila diganti dengan teknologi informasi basiskan IoT dibandingkan dengan konvensional yang menggunakan orang, apakah itu nanti akan lebih murah dan apakah itu nanti akan menjadi lebih efisien? Next, kita masuk ke dalam asset management yang lebih detail lagi. Tadi kan di awal di slide sebelumnya sudah sampai ada tiga, yaitu pra-development, development, dan juga post development. Asset management atau IM itu masuk ke dalam post development atau after sales bahasa bahasa lainnya. Nah, fungsinya dia tidak hanya sebatas pada pengelolaan fisik lingkungan, tetapi juga mengelola lingkungan secara psikologis seperti rasa aman, nyaman, dan ketertiban. Rasa aman dan nyaman itu termasuk uh, keindahan dari perumahan tersebut, kenyamanan tinggal di situ, keamanan dalam artian security dan sebagainya. Itu adalah referensi yang kami dapat dari majalah Properti Indonesia walaupun 23 tahun yang lalu, tapi kami rasa itu masih relevan dengan kondisi saat ini. Asset management itu ada tiga hal utama. Yang pertama adalah preventive maintenance, routine maintenance, dan juga corrective maintenance. Preventive maintenance itu adalah situasi di mana kita melakukan perbaikan sebelum adanya kerusakan yang lebih parah. Sedangkan routine maintenance adalah perawatan rutin yang kita lakukan setiap beberapa bulan atau tahun atau interval waktu tertentu yang kita tentukan. Yang ketiga adalah corrective maintenance. Corrective maintenance ini adalah hal yang paling kita hindari. Kenapa? Karena biayanya biasanya paling besar. Contohnya adalah jika gorong-gorong di depan rumah kita tiba-tiba ambruk atau rusak atau tersumpat lama dan menyebabkan banjir, itu kan sangat merugi sekali itu. Dan itu adalah hal yang sifatnya corrective maintenance, yang mana perbaikannya akan memakan waktu dan juga akan memakan biaya yang lebih. Oleh karena itu, tujuan dari preventive maintenance dan routine maintenance itu sebenarnya adalah untuk menghindari corrective maintenance. Tapi tiga hal tersebut masih masuk dalam asset management. Dan itu tiga hal itu menjadi hal yang sangat krusial dalam sub bisnis ini, kita sebut sebagai sub bisnis. Nah, berikutnya, dan setelah ini kita akan bagaimana pemanfaatan teknologi terbaru. Next. Oke, di dalam asset management tadi sudah disampaikan bahwa itu hal yang sangat krusial dan kebanyakan saat ini atau yang sampai saat ini kami tahu, kebanyakan di perumahan-perumahan pun itu masih manual, masih menggunakan orang. Nah, dalam hal ini kita akan bahas bagaimana jika teknologi terbaru, sistem informasi terbaru, internet berbasiskan Internet of Things akan digunakan. Nah, IoT sendiri ada dua hal utama. Yang pertama, teknologi informasinya sendiri, yaitu dia adalah teknologi yang mampu menghubungkan perangkat dan objek fisik dengan internet, di mana memungkinkan untuk saling berkomunikasi dan pertukaran data. Yang dimaksud objek fisik atau perangkat di sini adalah sensornya atau indera perasa dari suatu sistem tadi. Dan kemudian dihubungkan dengan internet, itu akan nanti dihubungkan dengan gawai kita atau sistem integral monitoring center dari si perumahan tersebut. Dan yang kedua adalah real time monitoring. Hal ini bisa real time. Di kapanpun, dimanapun kita mau ngecek kondisi kita tadi, itu bisa dilakukan. Kenapa real time jadi penting? Karena tadi, karena kita harus melakukan root preventive maintenance, routine maintenance. Semua halnya ini sebenarnya dicoba karena untuk menjadi preventive maintenance karena akan preventive maintenance biayanya akan lebih besar. Nah, ini tadi nanti semua akan kita coba komparasikan. Bagaimana sih sebenarnya apa untungnya? Apa untungnya dari segi waktu dan juga dari segi ekonomi?
jika sistem teknologi informasi terbaru ini, basisnya Internet of Things, kita terapkan dalam industri asset management. Next. Silakan, Pak. Baik, saya lanjutkan untuk metodologi penelitian. Metode pengambilan data kita ambil dari data primer dan juga data sekunder ya. Jadi untuk metode pengambilan data primer ini dilakukan dengan pengumpulan data sebuah perusahaan secara langsung untuk nantinya dapat digunakan dalam penelitian. Sedangkan yang sekunder dilakukan dengan cara studi berupa jurnal yang berhubungan dengan metode analisis yang akan digunakan serta yang perlu diperhatikan dalam melakukan penelitian ini. Jadi data-data yang kita ambil ini terkait dengan data operasional perusahaan. Jadi perusahaan pengelola kawasan ini punya data-data yang meliputi data harian, kemudian data kegiatan perawatan, kemudian jadwal pemeliharaan, jenis perawatan, durasi, serta frekuensi. Kemudian untuk data keuangan, ini meliputi informasi tentang biaya yang dikeluarkan untuk perawatan kawasan perumahan, termasuk di dalamnya adalah biaya tenaga kerja, material, dan overhead daripada perusahaan. Kemudian data produk teknologi ini memuat informasi tentang berbagai teknologi yang ditawarkan oleh vendor, termasuk spesifikasi teknisnya tentang perangkat yang bisa dipakai untuk membantu perawatan kawasan perumahan, kemudian fiturnya seperti apa, dan kira-kira manfaatnya seperti apa. Kemudian yang keempat itu data implementasi dan studi kasus yang bisa menggambarkan pengalaman dan hasil implementasi teknologi pada proyek-proyek serupa yang mungkin sudah pernah diterapkan oleh perusahaan lain atau kawasan perumahan lain. Kemudian yang terakhir ada dukungan dan layanan. Ini berisi tentang informasi mengenai dukungan teknis dan layanan. Kemudian mengumpulkan brosur dan informasi dari situs web vendor. Kemudian yang terakhir kita studi kasus yang pernah disediakan oleh pernah dilakukan oleh vendor dan juga beberapa ulasan-ulasan dari websitenya mereka. Next. Ya, untuk metode analisa data pemeliharaan kawasan perumahan ini kita pertama menggunakan bisnis model kanvas yang menggambarkan dasar pemikiran bagaimana sebuah bisnis itu menciptakan peluang untuk melakukan usaha gitu ya. Jadi di dalam bisnis model kanvas ini sendiri ada sekitar 9 poin yang harus kita deskripsikan. Yang pertama itu tentang customer segment. Ini penentuan segmen konsumen, kira-kira konsumen mana yang tepat dan sangat penting untuk kita engage di dalamnya. Ini nanti akan menentukan segmen kira-kira pelanggan mana yang punya potensi untuk menjadi pembeli ataupun customer daripada bisnis perawatan kawasan perumahan ini. Terus kemudian yang kedua adalah value proposition. Ketika setelah menentukan target konsumen, itu selanjutnya dilihat bagaimana teknologi ini bisa bermanfaat untuk para pelanggannya. Jadi di value proposition ini menjelaskan tentang poin-poin ataupun nilai yang ditawarkan oleh penambahan teknologi
untuk perusahaan maupun para pemilik kawasan perumahan. Kemudian yang ketiga adalah channels, yang merupakan media interaksi antara bisnis dengan para konsumen untuk menyampaikan produk dan juga layanannya. Jadi ini merupakan salah satu faktor penentu kesuksesan dalam penggunaan teknologi pada perawatan kawasan perumahan, di mana channel yang bisa digunakan untuk menyampaikan produk teknologi ini salah satunya adalah melalui website, dengan mengakses website seperti Clue Smart City yang akan membantu dan menjangkau konsumen lebih banyak. Terus selanjutnya adalah customer relationship. Setelah kita memahami segmentasi pasar yang sesuai, maka langkah selanjutnya adalah menentukan bagaimana bisnis penggunaan teknologi ini bisa berinteraksi dengan pelanggannya. Jadi karakter masing-masing pelanggan ini berbeda, jadi harus dipahamin kira-kira bagaimana cara mengambil dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, dan perlu diidentifikasi juga untuk mengatasi keluhan-keluhan yang dialami oleh pelanggan. Kemudian revenue streams ini menggambarkan sumber pendapatan yang berasal dari bisnis. Kemudian ada key resource atau sumber daya. Ini melist sumber daya yang diperlukan guna. Ada physical resource, ada human resource, ada juga financial resource. Kemudian untuk key activity ini merupakan elemen yang ada di dalam bisnis model Canvas yang menggambarkan tentang semua aktivitas yang berkaitan dengan bisnis itu sendiri. Kemudian untuk yang key partnership ini elemen yang ada di dalam bisnis model Canvas yang berisi tentang daftar sumber daya di luar perusahaan. Jadi ini bisa juga seperti contohnya adalah supplier teknologi, kemudian supplier vendor keamanan, serta cleaning service yang akan dipakai pada bisnis ini. Kemudian yang terakhir adalah cost structure, di mana cost structure ini mencakup pemerataan biaya untuk mengoperasikan bisnis sesuai dengan value proposition-nya. Next. Nah, selain bisnis model Canvas, maka kita melakukan metode analisis dengan menggunakan capital budgeting dan perbandingan serta incremental analysis. Jadi analisa datanya kita lakukan dengan menghitung net present value daripada proyek ataupun investasi yang kita lakukan gitu ya. Jadi dari NPV harusnya bernilai positif atau lebih besar dari 0 agar proyek ini visible ataupun layak untuk dilakukan. Begitu juga untuk internal rate of return, di mana internal rate of return ini biasanya berkorelasi dengan suku bunga bank dan juga minimum attractive rate return, di mana rata-rata suku bunga bank Indonesia itu berada di kisaran 5-6% untuk deposito. Artinya ketika kita melakukan penambahan teknologi ini harusnya lebih besar daripada suku bunga Bank Indonesia yang akan kembali kepada si investor gitu ya, supaya ini menjadi investasi yang menarik gitu ya. Jadi kalau cuma 5-6%, logikanya kita cukup menabung uangnya di bank dalam bentuk deposito ataupun yang lainnya. Jadi sedangkan MAR ini biasanya di dunia investasi berkisar antara 10-15%, itu dianggap cukup atraktif untuk bisa dilanjutkan investasinya. Terus kemudian untuk payback period juga harus ada guidance yang jelas, kapan kira-kira investasi ini akan kembali modalnya gitu ya. Karena kalau terlalu lama artinya perputaran uang yang berlangsung di situ tidak cepat, yang artinya tidak baik untuk bisnis.
Selanjutnya untuk incremental analysis ini nanti akan kita bandingkan ya. Ini menghitung perbandingan antara ketika kita melakukan pengelolaan kawasan perumahan dengan metode konvensional dan dibandingkan dengan penggunaan teknologi gitu ya. Jadi ini membandingkan biaya capital cost yang dikeluarkan serta cash flow yang masuk selama periode tertentu. Jadi selisih cash flow-nya ini kita lihat berapa kira-kira selisihnya antara penggunaan teknologi dan juga konvensional. Nantinya yang penggunaan teknologi juga akan kita hitung IRR-nya dan akan kita bandingkan dengan MAR atau minimum attractive rate of return-nya, sehingga kita bisa melakukan kalkulasi dan melakukan kajian kelayakan investasi proyek. Untuk selanjutnya, silahkan Pak Rehan. Baik, selanjutnya pada hasil dan pembahasan yang pertama adalah bisnis model kanvas, di mana bisnis model kanvas ini sangat membantu ya untuk para pelaku usaha, baik itu yang masih pemula maupun yang udah berpengalaman. Nah, dalam pembangunan strategi bisnis yang efektif dan sesuai dengan tujuan ini, bisnis model kanvas itu akan difokuskan pada proses pengelolaan kawasan oleh pihak pengembang properti pada kawasan perumahan. Nah, dari hasil pembahasannya, eh, kelompok kita menyusun bisnis model kanvas sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk key partner yang akan dipegang, yaitu adalah CCTV supplier, ada teknologi supplier, ada vendor keamanan, dan vendor landscape and cleaning. Untuk key activities-nya itu kegiatan-kegiatan inti yang akan dilakukan dalam proses bisnis pengelolaan kawasan ini, yaitu adalah pengembangan dan juga pemanfaat teknologi dengan memanfaatkan teknologi yang terbarukan. Lalu yang kedua adalah manajemen dan monitoring keseluruhan area kawasan perumahan secara efektif dan juga secara efisien. Yang ketiga adalah pengembangan dari sistem informasi untuk membantu proses pengelolaan kawasan perumahan. Untuk key resource-nya, yaitu yang pada yang pertama adalah server, yang kedua adalah security camera, yang ketiga ada cloud, ada mobile apps, ada website, serta juga iuran pengelolaannya. Lalu untuk value proposition-nya, yaitu otomasi tugas rutin, lalu ada pengelolaan inventaris yang lebih baik, peningkatan layanan pelanggan, pemanfaatan lingkungan yang lebih baik, pengembangan model prediktif, serta kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik. Di mana dalam hal ini customer relationship-nya yaitu komunikasi yang lebih mudah dan cepat, lalu ada peningkatan keterlibatan pelanggan, serta adanya personalisasi layanan. Channel-channel yang dapat digunakan baik itu sosial media, bisa juga menggunakan mobile apps yang di-develop oleh pihak pengelola kawasan, ataupun juga dapat menggunakan website. Untuk segmennya sendiri, karena ini berhubungan dengan perumahan atau kawasan perumahan, tentu untuk customer segmennya adalah fokus kepada property owner dan juga tenant-tenant yang membuka usahanya di kawasan perumahan tersebut. Untuk cost structure-nya ada dari company, ada cost incurred for technology development, ada cost incurred for management and monitoring, serta cost incurred for information system. Lalu untuk sumber-sumber pendapatannya dapat melalui monthly billing from property owner, dapat juga melalui recurring income, atau juga dari sewa-sewa tenan yang ada di kawasan tersebut. Baik, untuk analisis kedua yaitu capital budgeting, yang pertama dilakukan adalah kita harus menentukan sebenarnya batasan-batasan atau indikator-indikator yang kita gunakan agar kita dapat melihat bahwa mm, metode-metode ini apakah layak dilakukan atau enggak. Untuk eh, capital budgeting ini kita akan menghitung NPV, IRR, dan juga payback period. Layak diinvestasikan atau dipertimbangkan ada beberapa batasan-batasannya. Yang pertama, nilai NPV di sini harus lebih besar dari nol sehingga investasinya masuk ke dalam kategori layak. Yang kedua adalah nilai IRR harus lebih besar dari MARR agar investasi ini menjanjikan keuntungan yang menarik, di mana nilai yang umum dipakai untuk MAR-nya,
untuk IRR-nya ini adalah berkisar pada 10-15% dengan pertimbangan bahwa nilai investasi yang dikeluarkan harus lebih besar dari tingkat pengembalian suku bunga Bank Indonesia. Lalu yang ketiga adalah nilai payback period harus di bawah 5 tahun agar perputaran investasi dapat dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Dengan menggunakan perimeter ini, maka kita akan menentukan apakah investasi yang dilakukan ini kita asumsikan atau kita anggap adalah layak atau untuk siap untuk diterapkan. Yang pertama adalah NPV. Berdasarkan hasil pengumpulan data kita, dilakukan perhitungan NPV untuk melihat kondisi keuangan perusahaan dalam melakukan pengelolaan kawasan dengan ada kedua metode, yaitu secara konvensional dan teknologi dalam waktu 5 tahun pekerjaan. Dan kita akan membandingkan kedua nilai NPV yang dihasilkan baik itu pengelolaannya melalui konvensional maupun melalui teknologi. Nah, dari hasil perhitungan ini, baik itu secara konvensional maupun secara teknologi, nilai dari kedua NPV sebenarnya bernilai sama-sama positif. Yaitu untuk konvensional bernilai sekitar 2,7 M, serta untuk teknologi sebesar 10,2 M. Dari sini dapat terlihat bahwa nilai-nilai positif ini kedua metode dapat dianggap layak. Akan tetapi nilai NPV untuk penggunaan teknologi itu lebih baik daripada nilai NPV dari konvensional. Selanjutnya IRR atau Internal Rate of Return, di mana dalam pengelolaan kawasan perumahan, IRR dapat digunakan sebagai salah satu kriteria apakah kita dapat menentukan kelayakan finansial dari metode pengelolaan perumahan yang akan kita pilih. Dalam kasus ini, MIRR ditetapkan sesuai dengan tingkat inflasi di tahun 2023, yaitu sebesar 4,97%. Oh, maaf, di sini bukan MIRR, tapi discounted rate yang sebelumnya itu adalah 4,97%, dengan MIRR yang diharapkan yaitu sebesar 10,15%. Maka dari itu, metode pengelolaan kawasan perumahan dengan pemanfaat teknologi yang kita hasilkan dari hasil perhitungan yaitu sebesar 17% dianggap layak untuk diterapkan oleh perusahaan pengelolaan kawasan. Lanjut untuk payback periodnya sendiri, metode payback period ini digunakan untuk menentukan waktu pengembalian modal dengan rumus nilai investasi dibagi keuntungan dikali 1 tahun. Dari hasil perhitungan payback period untuk investasi pemanfaatan teknologi sebesar 4,66 M menunjukkan bahwa payback periodnya yang dihasilkan adalah 2 tahun dengan metode perhitungan yang tadi saya sebutkan, itu secara perimeter di bawah 5 tahun dan dianggap layak untuk dilakukan investasi. Lalu untuk selanjutnya adalah analisis menggunakan comparison and incremental analysis, di mana digunakan dalam beberapa situasi di perusahaan untuk membandingkan biaya dan pendapatan antara dua atau lebih opsi. Berikut tabel incremental analysis yang kita gunakan. Masuk kepada bab kesimpulan dan saran. Berdasarkan perhitungan dan analisis hasil penelitian, maka disimpulkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bisnis model kanvas yang disusun oleh penulis untuk pengelolaan kawasan perumahan dengan pemanfaatan teknologi dapat membantu dalam membangun strategi bisnis yang efektif dan berkelanjutan, serta memahami elemen-elemen kunci yang terlibat dalam pengembangan produk bisnis pengelolaan kawasan dan perumahan. Yang kedua adalah berdasarkan perhitungan kita menggunakan NPV, maka diperoleh hasil eh, NPV untuk metode konvensional sebesar 2,7 serta untuk metode pemanfaatan teknologi sebesar 10,2 yang memiliki nilai-nilai positif semuanya dan dianggap layak untuk dilakukan. Akan tetapi di sini dapat terlihat bahwa nilai NPV metode teknologi dengan memanfaatkan teknologi lebih baik daripada konvensional. Lalu yang ketiga berdasarkan IRR sebesar 17% yang dihasilkan, di mana secara umum pengembalian investasi yang diharapkan berada di kisaran 10-15% sehingga investasi ini dianggap layak untuk dilanjutkan. Yang keempat, berdasarkan kriteria payback periodnya, diperoleh hasil 2 tahun untuk metode dengan pemanfaatan teknologi. Dengan itu, metode dengan pemanfaatan teknologi merupakan opsi yang sangat layak untuk dipertimbangkan sebagai terobosan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pengelolaan lingkungan perumahan. Dan yang terakhir adalah berdasarkan hasil pemilihan dengan menggunakan comparison and incremental analysis, dapat ditentukan bahwa alternatif B menjadi pilihan yang baik. Dalam hal ini, alternatif B adalah alternatif dengan menggunakan metode pemanfaatan teknologi
dapat kita anggap menjadi pilihan yang terbaik dan dapat diterapkan untuk melakukan proses efisiensi keuangan dalam proses bisnis pengelolaan kawasan perumahan berskala besar. Saran-saran untuk ke depannya, yang pertama untuk bagi penelitian selanjutnya, analisa keuangan yang didapatkan, yang dilakukan harus dilakukan lebih mendalam lagi karena informasi keuangan yang kita gunakan saat ini masih terbatas, maka terdapat beberapa aspek perhitungan yang lebih mendalam yang perlu dihitung itu dalam penelitian ke depannya. Nah, dalam hal ini juga penggunaan teknologi juga perlu melibatkan konsumen dalam hal ini penghuni untuk memberikan preferensinya. Sebenarnya mereka secara aksesibilitas mereka lebih prefer atau condong terhadap teknologi yang apa yang akan dikembangkan. Lalu untuk perusahaan, saran untuk bagi perusahaan apabila mempengaruhi atau ingin melakukan transisi dari konvensional ke penerapan teknologi yang baru, maka perlu dilakukan analisis kelayakannya terlebih dahulu agar mengetahui perbedaan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode yang nantinya akan diterapkan agar metode yang dipilih dapat beroperasi dengan efektif, efisien, sesuai dengan kondisi perusahaan sehingga kedepannya itu tidak dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis perawatan kawasan perumahan. Saya di sini Rehan Nurdin, ada Pak Septian Prastudi dan juga Pak Syariful Hakim Sormin. Sekurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.